Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Perkenalkan, nama saya Gemiraka Idiwar, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Andalas, kelas Weekend A. Yang mana tujuan pembuatan video ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Economic for Manager, yang mana perkuliahan ini pada bab 11 atau chapter 11 ya, dengan tema Pricing Strategies for Firm with Market Power. Pricing Strategies for Firm with Market Power merupakan strategi penetapan harga oleh perusahaan yang memiliki market power, sehingga strategi penetapan harga ini hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang berada di dalam persaingan pasar tidak sempurna. Adapun pasar persaingan sempurna, maka pelaku usaha pada pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara pemerintah dan penawaran yang ditandai oleh hanya ada satu penjualan atau produsen di pasar yang berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu penjual dan pembelinya banyak. Dan yang ciri-ciri kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli, baik dari segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksi yang tidak efisien, hingga peraturan pemerintah. Ciri-ciri selanjutnya, pembeli tidak ada pilihan lain dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada perusahaan tersebut. Contoh dari perusahaan pasar monopoli ini adalah Pertamina, PDAM, PT KAI, PLN, dan lain-lainnya, yang mana konsumen atau pembeli hanya terfokus pada perusahaan ini untuk mendapatkan bahan bakar hanya bisa didapatkan melalui produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau pembeli yang menguasai seluruh permintaan pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda produk. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, satu di antara oligopoli merupakan market leader, yaitu penjual yang memiliki pangsa pasar yang terbesar. Contoh dari perusahaan oligopoli ini adalah seperti kita di Sumatera Barat yang ada PT Semen Padang. Untuk maskapai contohnya adalah Garuda dan Garuda Airlines dan industri kendaraan bermotor dan perusahaan lain-lainnya. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang di dalamnya terdapat sejumlah penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri yang khusus. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan diferensiasi produk. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopolis untuk barang produksinya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual atau produsen aktif melakukan promosi iklan. Yang kelima, keluar masuk pasar relatif mudah dibandingkan dengan pasar oligopoli. Dan yang terakhir itu cirinya adalah jumlah perusahaan sangat kecil dibanding dengan output total. Contoh dari perusahaan monopolistik ini seperti brand-brand pakaian atau brand-brand sepatu ternama yaitu Adidas, Nike, Puma, dan lain-lainnya. Adapun salah satu contohnya juga kegiatan usaha yang sedang saya tekuni yaitu travel umroh, bergerak di bidang jasa. Kemudian dalam pembahasan strategi pricing itu
Ada strategis that yield even greater profit. Yang mana ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, extracting surplus from consumer. Yang kedua, pricing strategies for special costs and demand structures. Dan yang ketiga, pricing strategies in market with intense price competition. Adapun extracting surplus from consumer atau bisa kita bilang adalah surplus dari konsumer itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama dibagi menjadi empat. Yang pertama, price discrimination, yang mana price discrimination ini terdapat tiga tingkat, yaitu tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua ada two-part pricing, yang ketiga block pricing, dan yang keempat itu commodity bundling. Pada price discrimination yang pertama ini, yaitu setiap konsumen membayar dengan harga maksimum yang sedia mereka bayarkan kepada perusahaan. Adapun diskriminasi harga pada tingkat kedua, yaitu mempraktikkan atau melakukan strategi dengan memposting jadwal diskret harga penurunan untuk rentang kuantitas yang berbeda. Ini pada Tridaya Travel Umroh, perusahaan kami melakukan sebuah pembedaan harga, yang mana ketika satu keluarga melakukan pemberangkatan perjalanan umroh sekeluarga, maka kami akan memberikan diskriminasi harga berupa diskon dan penawaran-penawaran menarik lainnya. Yang tingkat diskriminasi yang ketiga yaitu dilakukan dengan melakukan pengelompokan atau pengkategorian terhadap produk tersebut. Contoh yang telah kita lakukan pada travel umroh ini yaitu dengan membuat produk-produk atau paket-paket umroh seperti umroh millennials, umroh mukobalah, yang mana umroh millennials ini diutamakan untuk para millennials yang masih memiliki fisik yang bagus, dan juga umroh mukobalah yaitu bagi kalangan-kalangan yang baru menyelesaikan tingkat sekolah menengah ke atas yang ingin mencari perguruan tinggi dan ingin belajar di bidang agama, maka kami akan membuat program umroh mukobalah ini sebagai fasilitas bagi siswa-siswa yang baru saja menyelesaikan studi SMA-nya agar bisa mendaftarkan diri ke Universitas Madinah dan Universitas Timur Tengah lainnya. Baik, yang kedua itu ada penetapan dua harga. Penetapan dua harga ini, yakni perusahaan mengenakan biaya tetap untuk membeli barangnya, ditambah biaya per unit untuk setiap unit yang dibeli. Contohnya, pada perusahaan kami menetapkan harga dasar pada pemberangkatan umroh, misalnya 25 juta, dan itu tidak termasuk biaya perlengkapan. Adapun jemaah yang baru pertama kali berangkat, maka diwajibkan untuk menambah biaya, yaitu biaya perlengkapan. Ini merupakan contoh dari penetapan dua harga. Yang selanjutnya yaitu block pricing. Block pricing sendiri yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap sejumlah barang yang sama dengan kuantitas yang sama, namun harganya berbeda. Yang dimaksud di sini adalah contoh suatu produk, harga suatu produk yang telah dikemas menjadi satu, itu kuantitasnya ada 10. Adapun produk yang dibeli secara eceran satu persatu hingga
mencapai kuantitas 10, maka di sini dikenakan harga yang berbeda, yang mana yang telah di bulk menjadi satu itu relatif lebih murah. Contoh apa yang telah kita lakukan pada travel umroh ini, seperti produk kami yaitu Umroh Plus, yang mana jemaah umroh dapat melakukan perjalanan umroh, melakukan ritual-ritual ibadah, dan setelahnya dapat juga melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri seperti umroh plus Turki, umroh plus Dubai, umroh plus Mesir, dan umroh plus Palestina, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah community bundling. Community bundling ini pengelompokan komoditas yang mengacu pada praktik menggabungkan dua atau lebih produk yang berbeda menjadi satu dan menjualnya dengan satu harga paket. Ini yang biasa kita lakukan pada perusahaan travel, yaitu kita menjualkan suatu paket, misalnya paket umroh, yang di dalamnya telah include visa, tiket pesawat, akomodasi seperti transportasi, makanan, dan hotel, dan biaya dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang telah dikemas menjadi satu. Baik, selanjutnya, pricing strategies for special cost and demand structure. Yang mana strategi penetapan harga untuk struktur biaya dan permintaan yang khusus ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peak load pricing, yang kedua, cross subsidies, dan yang ketiga itu transfer pricing. Yang mana yang pertama itu penetapan harga beban puncak atau peak load pricing. Ini merupakan pasar yang strategi penetapan harga menyesuaikan dengan tingkat permintaan. Ya, emang di mana permintaan tinggi, maka harga akan cenderung akan naik. Adapun ketika permintaan rendah, maka harga pun cenderung akan menurun. Ini juga kami praktekkan pada travel umroh kami, yang mana pada umroh dibagi menjadi dua season, yaitu high season dan low season. Low season ini biasanya terjadi pasca haji, yang mana 1 bulan pasca haji itu harga yang kami tawarkan itu cenderung akan lebih dan sangat murah ketimbang pada high season seperti di bulan Desember, yang mana itu bulan liburan di Indonesia, mayoritas itu adalah akhir tahun dan menjadi bulan libur bagi masyarakat Indonesia. Dan ini cenderung harga akan naik tinggi karena banyaknya permintaan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh pada bulan ini. Selanjutnya yaitu cross subsidi atau subsidi silang. Subsidi silang ini yang kita contohkan, yang mana perusahaan menjual satu produk dengan keuntungan yang maksimal dan menjual produk yang lainnya dengan keuntungan yang sangat minimal. Yang mana keuntungan yang satu dengan yang lainnya saling disubsidi. Ini juga kita praktekkan pada tingkat marketing. Kami memberikan penawaran pada marketing kami, yaitu apabila marketing kami mendapatkan sekiranya 30 jemaah pada satu keberangkatan, maka kami akan memberikan free gratis satu pemberangkatan untuk marketing ini. Yang mana ini disubsidi dari keuntungan yang didapatkan dari 30 jemaah itu. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah pricing transfer. Ini merupakan salah satu strategi penetapan harga yang mana suatu perusahaan itu mengurusi suatu urusan internalnya dari hulu ke hilir, yang mana diharapkan itu dapat mengoptimalkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, pricing strategies in market with intense price competition. Dalam pricing strategies in market with intense price competition, dibagi menjadi 3. Yang pertama,
price matching, yang kedua inducing brand loyalty, dan yang ketiga itu randomized pricing. Pada price matching atau harga yang penyesuaian harga, ini mungkin kita sering melihat salah satu contohnya yaitu beberapa iklan. Jika Anda menemukan harga yang lebih baik di pasar, maka kami akan menyesuaikan dengan harga itu. Dengan kata lain, perusahaan ini meyakinkan konsumennya bahwasanya harga kamilah yang lebih murah, harga kamilah yang lebih bagus. Dan jika ada harga yang sama di bawah ini, maka kita akan mengikuti harga di bawah itu, atau tidak kita akan mengembalikan uang konsumen. Dan ini juga kami lakukan pada travel umroh kami, yang mana kami memberikan kepastian kepada jemaah umroh bahwasanya paket yang kami tawarkan dengan harga 26 juta dengan fasilitas hotel bintang 5 boleh dilihat untuk travel di Sumatera Barat, konsumen tidak akan menemukan travel yang menjual dengan harga seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu inducing brand loyalty. Inducing brand loyalty ini strategi penetapan harga yang mana suatu perusahaan mendorong konsumennya untuk loyal terhadap brand yang mereka miliki. Yang mana contohnya yang kami lakukan, setiap jemaah yang mendaftarkan umroh pertama kali, maka kami akan memberikan seperti member card, atau bisa dibilang itu member card, yang mana di kemudian hari apabila jemaah ini melakukan pemberangkatan yang kedua atau yang ketiga kalinya dan yang keempat kalinya bersama kita, maka kita akan memberikan potongan harga semakin sering dia melakukan repeat order pemberangkatan bersama travel kita, maka kita akan memberikan potongan harga yang lebih besar di kemudian harinya. Baik, yang terakhir itu adalah randomized pricing. Adapun randomized pricing yaitu penetapan harga acak. Penetapan harga acak ini yaitu berupa perusahaan memvariasikan harga dari jam ke jam atau hari ke hari. Yang mana ini kita lakukan apabila jemaah mendaftarkan dirinya dan untuk pemberangkatan bulan Desember, maka pendaftaran 3 bulan lebih awal sebelum bulan Desember ini kami akan memberikan potongan harga, memberikan diskon untuk dalam tujuan agar jemaah memastikan keberangkatannya lebih awal daripada pemberangkatan yang telah kita tetapkan tersebut. Baik, sekian presentasi dari topik pricing strategies for firm with market power dari saya. Apabila ada kesalahan, mungkin sekiranya sangat kita harapkan kritik dan sarannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.